Baik, di sini kita akan belajar cara mengerjakan penjumlahan pecahan. Ingat ya, penjumlahan pecahan dengan versi yang menggunakan perperan. Ini contoh. 1/2. Ingat, bagian atas ini disebut dengan pembilang. Dan bagian bawah ini disebut atau dinamakan penyebut. Nah, sekarang contoh soalnya. Jika misalkan penyebut atau angka yang bawahnya itu sama. Ini contohnya seperti ini. 3/5 ditambah 4/5 sama dengan, karena penyebut ini angka yang bawahnya sudah sama, maka kita langsung ditulis lagi sama dengan agak panjang sedikit, 5 ditulis lagi karena sudah sama. Kemudian karena penyebutnya sama, angkanya sama yang bawahnya, maka ini tinggal kita jumlahkan saja bagian atas atau yang pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini hasilnya. Jadi 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 7. Nah, sekarang gimana kalau misalkan penyebutnya berbeda atau angka yang bawahnya itu berbeda? Contoh seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Misal 2/10 ditambah 1/2 sama dengan berapa? Nah, ini kita buat dulu pernya atau garisnya agak panjang. Nah, untuk cara yang pertama, ini kita cari dulu kelipatan dari 10 dan 2. Nah, kira-kira berapa kelipatannya? Ini tinggal ditambah-tambah. Ingat, kelipatan cari angka yang sama dengan kelipatan yang paling kecil, yang sama dan paling kecil. Contoh, kita mulai dari kelipatan 10. Ini kita sebelah kanan, 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30. Udah segitu dulu. Sekarang yang angka 2-nya. Yang angka 2 yang ini, 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Tapi kita cukup menemukan atau mencari kelipatan yang angkanya sama dan paling kecil. Nah, ini sudah ada yang sama, yaitu 10. Maka di bawahnya, karena sudah ditemukan, sini tulis 10. Nah, sekarang setelah ini gimana? Nah, setelah ini kita fokus di angka 10 yang ini. Nih, yang dikasih tanda ini. Pertama, 10 dibagi 10 ke sebelah kiri dulu. Ingat, dibagi. Ini tanda baginya. 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, karena sudah dibagi sama dengan 1, setelah itu kali dengan atasnya. Nih, dengan ini. Kan tadi 10 bagi 10 sama dengan 1, kali angka di atasnya 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Tulis ini. Nah, kemudian karena ini tambah, di sini tulis lagi tambah karena soalnya bentuknya tambah. Kemudian sekarang kita geser ke pecahan sebelah kanannya. Nih, lihat. Mas, ini 10 dibagi 2.
Nih, tanda bagi ya. Ini biar memudahkan belajarnya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 kemudian dikali 1. Ini kali, ini juga kali ya, jangan lupa. Nah, setelah itu berapa? 5 kali 1 sama dengan 5. Di sini tulis 5. Kalau sudah, tinggal dihitung. Sama dengan 2 tambah 5. Yang ini 2 tambah 5 sama dengan 7 per 10. Itu untuk cara yang pertama. Nah, kemudian kalau menggunakan cara yang kedua itu juga berbeda-beda. Tapi nanti hasilnya tetap sama. Dengan catatan tetap teliti. Ini untuk cara yang kedua. Kita gunakan soalnya masih sama angkanya. Ini cara kedua. 2 per 10 ditambah 1 per 2 sama dengan, ini pernya panjangin. Nah, untuk yang ini ada juga yang langsung dikalikan. Karena ini ada cara 1, cara 2. Nanti boleh dipilih saja bisanya menggunakan cara yang mana. Cuman bedanya untuk cara yang kedua biasanya angkanya itu akan lebih besar dibandingkan cara yang pertama. Jadi terkadang cara yang kedua ini butuh pembagi supaya kenapa? Angkanya itu harus dikecilkan lagi. Ini untuk cara yang kedua. 10 kali 2 sama dengan 20. Sini tulis 20. Nah, setelah itu gimana? Ini tinggal dikali silang. 2 kali 2, ini dikalikan 4. Kemudian tambah. Setelah itu yang belum, 10 kali 1 berapa? 10. Nah, karena sudah, ini sama dengan 4 tambah 10 itu 14 per 20. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua itu relatif atau biasanya angkanya itu hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan cara yang satu. Nah, kalau terlalu besar, kita lihat dulu kira-kira 14 per 20 bisa dibagi enggak? Nah, kira-kira dibagi angka berapa? Kalau misalkan yang 14 kita berpikirnya dibagi 3, yang atas bagi 3, maka yang bawah pun yang ini harus dibagi 3. Jadi angka pembaginya harus sama. Kalau yang 14 dibagi 2, maka yang bawahnya pun sama, harus dibagi 2. Jadi jangan berbeda, ini harus sama. Nah, karena 14 dan 20 ini hanya bisa dibagi oleh angka 2. Ini kita tulis kecil saja. Bagi 2. Ini juga bawahnya. Bagi 2. Nah, sama dengan kira-kira berapa? 14 bagi 2, 7. Per 20 bagi 2, 10. Nah, jadi mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, ini hasilnya sama. Dengan catatan, mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, jika hasilnya bisa dibagi, maka wajib dibagi. Atau istilahnya itu disederhanakan kembali. Angkanya dibuat lebih kecil. Nah, kalau terlalu besar, kemudian masih bisa dibagi, maka wajib dibagi sampai tidak bisa dibagi. Nah, contoh
Ini hasilnya 7/10. 7/10 itu tidak bisa dibagi 2. 10-nya bisa bagi 2. Tapi angka 7 tidak bisa dibagi 2. 10 bisa dibagi 5. Tapi 7 tidak bisa dibagi 5. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau dibagi, angka yang atas dan yang bawah, pembaginya itu harus sama. Intinya gitu. Mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, itu hasilnya sama saja. Yang penting jangan lupa, khusus cara kedua pasti ada penyederhanaan atau pasti harus dibagi, karena biasanya hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan cara pertama. Nah, tapi untuk cara pertama itu kalau angka yang atas hasilnya sama yang bawah, pembilang penyebutnya misalkan ini, kalau masih bisa dibagi ya silakan, wajib dibagi. Tapi kalau tidak bisa, maka pengerjaannya sudah selesai sampai di situ. Tapi biasanya untuk cara pertama itu langsung beres. Untuk cara kedua biasanya masih tetap ada lanjutannya. Seperti itu. Jadi mau menggunakan cara pertama atau cara kedua itu sama saja. Dengan catatan seperti contoh yang sudah dijelaskan. Itu berlaku jika penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sudah sama seperti yang ini tinggal dijumlahkan saja. Bagian atasnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini tulis lagi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat.